Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kelas Terapis, channelnya orang-orang yang ingin menjadi seorang terapis. Pada kesempatan kali ini di sesi hipnosis part 10, saya akan membahas masalah tentang post hypnotic dan termination. Bagi yang belum menonton dari part 1 sampai 9, saya mengharapkan atau menyarankan Anda untuk menonton terlebih dahulu, karena ketika Anda menonton part 10 langsung, saya jamin bagi Anda yang pertama kali mengenal hipnosis, Anda akan kebingungan karena Anda tidak bisa menangkap apa yang disampaikan. Jadi, ketika Anda baru pertama kali mengenal hipnosis, ada baiknya dan saya sarankan Anda untuk menonton dari part 1 sampai 9. Untuk kali ini saya akan membahas masalah post hypnotic dan termination. Oke, sebelumnya kita sudah membahas masalah beberapa eh, submateri dari SOP hipnosis. Yang pertama adalah pre-induction. Kita sudah membahas masalah pre-induction. Apa itu pre-induction? Saya sedikit mengulang ya. Jadi pre-induction adalah dimana cara kita mengedukasi seseorang agar dia bisa paham dan mau melaksanakan atau menjalankan sesi hipnosis. Karena biasanya banyak sekali, bukan biasanya ya, memang hampir banyak sekali masyarakat sampai saat ini masih keliru dengan memahami hipnosis. Maka dari itu pre-induction gunanya untuk mengedukasi suyet ataupun klien yang ingin Anda ajak bermain sehingga dia paham tentang masalah hipnosis dan dia mau untuk melaksanakan sesi hipnosis yang akan dilaksanakan atau dibawakan dengan Anda. Yang selanjutnya adalah induction. Induction itu adalah teknik di mana kita sebagai hipnotis membawa suyet atau klien masuk ke kondisi hipnosis. Ada beberapa macam teknik yang sudah dipaparkan dan dijelaskan dengan saya. Ya, ada teknik pandang, ada speed induction atau hiperventilasi. Dan itu semuanya sudah kita pelajari. Tinggal Anda dibuka kembali dan tonton videonya. Ketika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar sesuai dengan sub atau materi video. Yang selanjutnya kita juga sudah membahas masalah deepening. Apa itu deepening? Deepening adalah sebuah teknik yang membawa suyet masuk ke kondisi hipnosis lebih dalam lagi. Ya, dari deepening itu ada beberapa teknik yang kita sudah paparkan. Yang pertama adalah counting, cara menghitung. Yang kedua adalah lift, ya, menuruni lift. Ya, counting bagaimana kita sudah bahas tentang masalah deepening counting, ya, menghitung mundur dari 5 sampai 1 atau 10 sampai 1. Terus menurunkan lift itu juga kita sudah membahas dari 5 sampai 1 atau dari 10 sampai 1. Itu tergantung daripada kondisi suyet yang Anda ajak bermain. Yang selanjutnya adalah kita juga sudah membahas masalah deep level test. Deep level test apa sih sebenarnya? Jadi deep level test itu adalah mengetes kedalaman dari pada induction, ya. Ketika Anda sudah mendeepening, ya, didalami lagi, yang selanjutnya adalah Anda mengetes. Dan kita juga sudah membahas masalah bagaimana sih cara mengetahui seseorang itu masuk ke kondisi hipnosis lebih dalam atau sangat dalam, ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya kita juga sudah membahas masalah sugesti. Ya, saya juga sudah memberikan saran atau memaparkan tentang bagaimana sih cara membuat sugesti. Kita harus menembus 4 filter. Ya, 4 filter itu sudah kita bahas. Ketika Anda memang belum menonton, dimohon untuk menonton terlebih dahulu karena supaya Anda tidak bingung, ya. Dan sekarang adalah kita akan membahas masalah post hypnotic dan termination dan post hypnotic. Pembahasan ini adalah pembahasan terakhir dari SOP hipnosis. Nanti di video 11 sampai 13 saya akan memaparkan permainan state hipnosis kepada Anda dari mulai awal sampai dengan akhir, ya. Saya ulang sekali lagi, di video 11 sampai 13 nanti saya akan memaparkan state hipnotis untuk Anda.
Jadi goals daripada sesi hipnosis ini Anda bisa bermain hipnotis panggung atau state hipnotis. Oke, apa sih post hipnotis dan termination? Mari kita mulai. Oke, post hipnotik adalah kondisi subjek setelah termination yang belum benar-benar berada dalam keadaan normal dan masih memiliki tingkat sugestivitas tinggi. Pada kondisi ini, penghipnosis dapat membuat jangkar atau anchor atau trigger. Maksudnya seperti apa? Oke, sekarang gini, saya contohkan. Anda pernah melihat permainan hipnosis di televisi, bukan? Ya, ada Ferdian, terus ada Romy Rafael, dan banyak lagi. Ya. Nah, Anda juga pernah melihat kan ketika dia menepuk atau menjentikkan ujung jari saja, suyet ataupun klien langsung terkapar dan langsung masuk ke kondisi hipnosis. Apakah semudah itu? Tentu tidak. Ya, jadi mereka sudah di-trigger dulu, sudah di post hipnotik terlebih dahulu. Jadi mereka pun sama, bermain SOP terlebih dahulu. Jadi mereka mencari suyet yang memang mudah untuk diajak main. Ketika itu selanjutnya mereka bermain memasukkan atau menginduksi suyet. Selanjutnya ya, sebelum dibangunkan mereka biasanya akan memasang trigger atau jangkar. Sebagai contoh seperti ini. Jika nanti Anda mendengar suara tepuk tangan sekali, maka Anda memasuki kondisi hipnotis kembali, jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika pas dia dibangunkan, ya, terus sesudah itu biasanya penghipnotis akan bertepuk tangan sekali dan dia akan terjatuh kembali. Kelihatannya keren ya, tapi pada dasarnya itu adalah post hipnotik. Oke, yang selanjutnya adalah termination, adalah tahap pengakhiran untuk mengembalikan subjek pada kondisi semula. Pada saat membangunkan subjek dari kondisi trance dan harus membangunkannya dengan perlahan-lahan. Biasanya jika terburu-buru maka subjek akan pusing. Jadi termination ini adalah di mana akhir daripada permainan. Jadi subjek ataupun suyet itu dibangunkan, dinormalkan kembali. Nah, lalu bagaimana sih hubungan antara termination dan post hipnotik? Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasannya adalah ketika penghipnotis itu akan bermain di show, di panggung, ya, biasanya penghipnotis itu akan menggunakan post hipnotik. Nah, contoh seperti ini. Dia sudah masuk ke kondisi induction, terus sudah di deepening, terus sudah di deep level test dan sudah diberikan sugesti, dan sugestinya diberikan seperti ini. Apabila nanti ya, untuk orang yang Anda sentuh, untuk orang yang saya sentuh, ketika Anda mendengarkan tepuk tangan sekali, suara tepuk tangan sekali, maka Anda akan masuk kembali ke kondisi hipnotis. Jika mengerti, anggukan kepala. Oke, dan itu adalah post hipnotik, ya, memasang anchor ataupun jangkar. Nah, termination adalah dibangunkan. Oke, saya hitung dari 1 sampai 5, di hitungan kelima Anda akan bangun dan Anda akan normal. Atau Anda akan bangun dari kondisi hipnotis. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat sekali lagi, termination ketika dikaitkan dengan post hipnotik dengan termination pemulihan secara total itu pasti berbeda. Itu yang harus dipahami. Termination ketika dikaitkan dengan post hipnotik dia akan cepat. Ya, contoh tadi ya, saya hitung dari 1 sampai 3, di hitungan ketiga Anda bangun dari tidur Anda. 1, 2, dan 3. Oke, bangun. Nah, seperti itu. Itu karena apa? Ada dari post hipnotik. Sebelumnya sudah dipasang anchor atau jangkar dengan tujuan untuk bermain. Nah, ketika dia sudah bangun kembali, terus Anda tiba-tiba tepuk tangan sekali, ataupun Anda menyuruh penonton untuk tepuk tangan sekali, dan dia langsung tertidur kembali. Itu adalah post hipnotik. Namun, ketika termination secara total, ya, dan diakhiri termination, ya, biasanya dibangunkannya bertahap. Saya hitung dari 1 sampai 5, maka setiap perlahan hitungan, rasakan tubuh Anda semakin segar kembali. 1, rasakan tubuh Anda sekarang semakin segar kembali, seperti normal, seperti tidak ada terjadi apa-apa. 2, 3, dan 4, dan 5, seterusnya, seperti itu. Itu adalah termination. Maka dari itu, harus dibedakan. Apakah termination ini akan berkelanjutan dan akan dipasang post hipnotik? Ya, ketika dipasang post hipnotik, pastinya termination ini akan lebih cepat daripada termination yang akan menormalkan subjek seperti semula. Itu harus dipahami. Sampai sini ada pertanyaan? Dan apakah sampai sini Anda sudah jelas?
Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Tim kelas terapis akan membalas komentar yang masuk. Itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.